semua yang ulun jalani masjid maupun itu langgar atau musala itu namanya Al-Muhajirin. Nah disitulah ulun pasti nanti pindah lagi nih, karena namanya sudah Al-Muhajirin, orang-orang yang hijrah, pasti hijrah lagi nih. Pindah lagi ke Brau, di Brau itu namanya baru ganti Al-Falah. Nah setelah pindah ke Brau itu pindah terakhir ke Kambitin yang namanya Al-Muhajirin lagi. Jadi 4 masjid atau langgar itu namanya sama, Al-Muhajirin 1 Al-Falah. Ulun nyewa itu sekitar 1 tahun itu fokus ke pembesaran, artinya penjual ikan yang konsumsi, banyak yang konsumsi. Karena sudah ulun jalani setahun 2 tahun, arah ke 3 tahunnya itu arah ke pembibitan, berubah ke pembibitan. Cuman masih ada yang konsumsi, cuman kada sebanyak yang awal menyewa. Jadi ulun lihat keadaan perkembangan hasilnya itu lebih menghasilkan bibit, menghasilkan bibit daripada ikan yang konsumsi. Apapun kerjaan kita tetap fokuslah bekerja. Yang lebih-lebih lagi bagi kawan ulun yang banyak jadi imam masjid, kan biasanya lulusan pesantren itu jadi imam masjid. Jadi tetap semangat, jangan sampai berhenti lah. Nah, artinya kerjaan, seandainya mau nambah kerjaan, tambahlah sampingan. Artinya masjid tetap dijalankan, jangan sampai berhenti jadi kaum atau jadi imam. Karena itu yang sangat menjaga untuk kita sholat 5 waktu kan, lebih terjagalah sholatnya. Oke, halo pemirsa, kembali lagi di Berbagi Kisah, yang mana di episode kali ini perbincangan kita tentang dari kaum masjid hingga sukses jadi pengusaha tambak ikan. Dan tentunya Naf di sini tidak sendirian, karena Naf bersama narasumber kita yakni Ustadz Hairani, yang beliau merupakan imam masjid dan pengusaha tambak ikan. Mohon izin Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak, mengawali perbincangan kita hari ini, informasinya saat ini Bapak tidak lagi menjadi kaum, tetapi menjadi imam masjid. Nah, dari kapan Bapak menjadi imam masjid? Jadi imam masjid itu kalau di Kambitin ini kan sudah menjalani 8 tahun lah, dari 2017. Cuman 2015 itu jadi imam masjid juga, cuman letaknya di Brau. Jadi antara 2017 sama 2015 di tengah-tengah itu ulun istirahat 1 tahun. Nah, artinya berhenti profesi sebagai imam atau kaum, mungkin ya merasa agak jenuh atau apa gitu, nah pengen merubah rasa atau apa. Jadi selama 1 tahun itu ulun jualan sayur gitu, nah jualan sayur selama 1 tahun, karena pikiran mungkin jualan sayur itu kan jualannya di Barito Kuala, terus ngambil sayurnya itu di Kabupaten Kapuas. Jadi perjalanan antara Barito Kuala ke Kabupaten Kapuas itu perjalanan sekitar 5 jam lewat laut, lewat kapal. Nah disitulah ulun berpikir 2016 itu pengen jadi kaum lagi, kan artinya kembali ke profesi awal, karena berdagang itu kan mungkin agak lalai sedikit, menjaga sholat 5 waktu itu, nah susah lah. Kalau ke sana susah, jadi kadang bisa lalai. Di situ ulun berpikir kalau jadi kaum atau imam itu nggak mungkin lah masbuk, pasti tepat waktu kan gitu. Berarti hatinya tetap jadi imam masjid Pak ya. Luar biasa sekali. Nah, ini Bapak sudah berapa lama Pak menjadi kaum dan imam di Masjid Al-Muhajirin Kambitin Raya? Kalau jadi imam di Kambitin Raya itu dari 2017 sampai 2025, sekitar 8 tahun lah perkiraan kurang lebihnya. Berarti sudah 8 tahun Pak ya? Sudah 8 tahun. Di Kabupaten Tabalang sendiri juga. Nggih. Oke, mungkin kita flashback sedikit nih Pak terkait tentang awal mula Bapak memilih profesi menjadi kaum masjid. Nah, bagaimana awalnya Bapak untuk memilih menjadi kaum masjid ini sendiri? Yang pertama ulun jadi kaum atau imam masjid itu kan setelah keluar dari selesai dari pondok pesantren Ibnul Amin Pemangkih Barabai kan. Nah setelah itu ulun nih bingung mau kerja apa kan gitu. Nah setelah selesai
mau keluar dari pondok pesantren itu ada arahan dari Ustadz pondok pesantren Pemangki bahwasanya ada orang yang memerlukan imam atau kaum. Nah disitulah Ustadz Ulum mengarahkan untuk menjadi kaum atau imam. Tapi pada waktu itu masjidnya yang orang memerlukan itu di Lujanan yang pertama kali jadi kaum atau imam itu di Lujanan di Kilo 2 Samarinda atau Kaltim. Di situ Ulum dikirim oleh Ustadz, ya namanya baru-baru keluar dari pesantren, artinya pengalaman kan belum ada kan kayak itu. Belum ada pengalaman, tapi dengan berkat doa Ustadznya alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Berarti dari beliau Pak ya, dari yang Ustadz menginspirasi dan mendorong untuk menjadi seorang imam masjid sendiri. Nah mungkin tadi Bapak sudah bilang bahwa Bapak sempat berada di Brau, terus juga di Kambitin saat ini. Nah mungkin Bapak sampai saat ini Bapak jadi kaum masjid di mana saja Pak? Yang pertama itu pertama jadi kaum atau imam itu di Lujanan, itu kaum sekaligus imam. Setelah itu pindah ke Sebulu, dekatnya Piri, penyeberangan Penajam Pasir Utara ke Balikpapan, dekat Piri itu kan, itu ada perumahan BTN namanya. Nah dekat Piri situ, terus pindah lagi ke Sebulu, ke perusahaan sawit PT CAP Cahaya Anugerah Plantation. 1 tahun situ pindah lagi ke Brau. Nah semua yang ulun jalani masjid maupun itu langgar atau musalah itu namanya Al-Muhajirin. Nah disitulah ulun pasti nanti pindah lagi nih, karena namanya sudah Al-Muhajirin, orang-orang yang hijrah, pasti hijrah lagi nih. Pindah lagi ke Brau, di Brau situ namanya baru ganti Al-Palah. Nah setelah pindah ke Brau itu pindah terakhir ke Kambitin yang namanya Al-Muhajirin lagi. Jadi 4 masjid atau langgar itu namanya sama, Al-Muhajirin 1 Al-Palah. Berarti memang berhijrah Pak ya? Ya ditakdirkan mungkin kayak gitu lah. Makanya pindah terus kan. Iya berarti Bapak ini sudah keliling Kalimantan nih Pak. Dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Apakah pernah Pak menjadi imam masjid di sana? Ada pernah. Yang pernah itu Kalimantan Selatan aja sama Kalimantan Timur. Kalau Kalimantan Tengah itu kan berdagang tadi berdagang Pak, ya? Sama kampung halaman ulun. Ulun kan aslinya Kapuas, Kalteng, Kalimantan Tengah. Oke. Nah mungkin Pak, sebenarnya apa saja sih Pak tugas-tugas kaum masjid itu sendiri? Kalau tugas kaum sama imam itu, kalau merangkul ya, biasanya kalau kaum sama imam itu muazin, itu bersih-bersih, salah satunya kan kalau kaum sama imam. Membangunkan, kalau bulan puasa membangunkan orang sahur, sekalian mengaktifkan suara-suara sebelum azan gitu membunyikan supaya orang tahu pada bahasanya ingin masuk waktu azan. Itu aja kalau jadi kaum. Berarti misalnya hari di bulan-bulan Ramadan seperti ini lumayan sibuk ya Pak menjadi imam masjid ini? Lumayan. Kalau di bulan suci Ramadan itu, apalagi di perusahaan sawit itu yang pernah ulun isi itu PT CAP Cahaya Anugerah Plantation itu, semua kegiatan agama itu ditugaskan untuk imam masjid atau kaum. Jadi semua kegiatan agama dari buka puasa kan orang ngantar takjil. Nah, yang nyiapkan itu ulun juga itu. Yang cuci piringnya juga ulun juga habis. Jadi ada sekitar 30-20 orang lah setiap hari itu buka puasa yang nyiapkan. Orang tinggal ngantar makanan, takjilnya, terus kita nyiapkan piringnya. Nanti orang datang makan pulangan. Nanti yang bersihkan, nyuci itu ulun lagi. Sampai sholat isya, tarawih, tadarus, sampai jam 2 itu membangunkan orang sahur lagi. Di Sebulu itu paling sibuk lah, itu paling ditekankan. Semua pekerjaan diselesaikan. Oke, pemirsa, luar biasa sekali perjalanan dari Pak Ustadz Hairani, dan tentunya kita akan mengulik kembali bersama Ustadz Hairani mengenai inspirasi beliau, yang mana beliau dari kaum masjid menjadi pengusaha tambal ikan. Tapi sebelum itu, pemirsa tetap di Berbagi Kisah. Halo pemirsa, kembali lagi di Berbagi Kisah dan kita kembali bersama Ustadz Hairani, dan tentunya kita akan membahas lebih lanjut terkait tentang beliau. Nah, untuk yang pertama nih Ustadz, mohon izin saya bertanya. Informasinya selain jadi imam masjid, Ustadz juga memiliki usaha tambal ikan. Nah, bisa diceritakan awal mulanya seperti apa nih Ustadz? Jadi awal mulanya usaha tambak ikan itu kan artinya nggak usaha, asal mulanya kan jadi buruh aja itu, kerja di yang punya kolam. Pas kebetulan yang punya kolam itu juga ketua masjid. Nah
di situ kan artinya ketua masjid ini dia memperhatikan imam masjid maupun kaumnya, kegiatan di masjid lah. Jadi imam masjid yang dulu itu sebelum ulun di situ kan bujang gitu, nah belum ada pendamping. Nah imam masjid itu mau menikah, tapi istrinya ini orang Kota Baru, dia memang orang Kota Baru, artinya mau nikah sama orang kampungnya, nggak mau nikah di sini gitu. Nah akhirnya dia pulang kampung, nggak mau kesini lagi. Di situ ketua masjid ini kan dia berpikir mungkin nggak ada imamnya kan masjid terbengkalai gitu kan, artinya nggak ada imam tetap, dorong-dorongan jadi imam. Akhirnya inisiatif cari imam lagi, dipanggil lah ulun, ditelepon kan. Cuman setelah ulun masuk jadi imam, cuman sudah diberitahu bahwasanya jadi imam aja, nggak jadi kaum. Cuman ada sampingan kerja mengelola di kolam. Tapi di situ sebagai buruh lah, anak buah ketua masjid tadi kan, 3 orang lah bekerja di situ di kolam beliau itu. Itu awal mulanya ulun berangkat, dipanggil berangkatlah ke Kambitin. Itu awal mulanya. Oke, jadi di Kambitin baru mengenal tambak ikan ini sendiri, Ustadz ya. Baru mengenal. Nah mungkin ada berapa banyak tambak ikan yang Ustadz kelola atau miliki? Sebenarnya bukan ulun miliki sih, masih punya ketua masjid tadi kan, artinya tambak ikan itu masih punya ketua masjid. Cuman selama 3 tahun ulun kerja di ketua masjid sekaligus punya kolam, artinya 3 orang tadi, yang 2 orang ini kan keponakan oleh ketua masjid. Nah itu pulang ke Jawa, terus yang satunya berhenti, akhirnya kolam ini nggak ada yang mengelola dan yang punya kolam ini nggak sanggup kan gitu. Nah disitulah ulun berpikir ingin menyiwanya semuanya yang punya ketua masjid. Ulun tanyakan berapa siwanya. Nah beliau menganggap nggak mau ngomong berapa gitu. Nah jadi ulun sendiri yang menganggarkan, artinya 5 juta per bulan siwanya. Jadi ulun sendiri, karena ulun sudah 3 tahun kerja di beliau, pengalaman sudah ada, terus tahu pengeluaran dan pemasukan itu kolam. Jadi ulun berani nganggar itu sekitar 5 juta 1 bulannya. Nah itu alhamdulillah 3 tahun bekerja di beliau, pengalaman sudah ada, itu berjalan sampai sekarang berarti 5 tahun yang sudah ulun siwa, yang ulun makai, yang ulun kelola. Cuman masih kolam beliau, cuman ulun yang makainya gitu. Itu 5 juta 1 bulan, ada berapa kolam itu Pak? Kolam tambak ikannya sekitar 20 kolam, 20 tambak yang ulun pelihara. Itu kalau dulu ulun kerjakan selagi kerja di yang punya kolam itu 3 orang yang mengelola. Tetapi semenjak ulun siwa itu ulun sendiri yang mengelola. Jadi 20 kolam ulun sendiri. Bapak sendiri yang mengelola. Nah ini Pak, katanya banyak masyarakat yang heran nih Pak, semua tambak ikan yang dimiliki kan tadi ada 20 tambak. Nah itu Bapak yang mengelola sendiri, berarti bagaimana nih Pak ketika Bapak mengelola 20 tambak ikan ini? Sebenarnya orang yang heran itu kadang bingung ngelihat ya, biasanya kan orang Banjar nih kada sekuat Jawa lah kerjanya. Iya. Kalau Jawa kan dia memang dari Jawa ke sini kan ditugaskan memang untuk bekerja. Nah, orang Banjar kan jadi situlah orang Jawa mungkin heran kan melihat, artinya kok ada orang Banjar sekuat itu kan. Bahkan siapa yang ngomong minum obat apa kan gitu. Sebenarnya enggak, sebenarnya ulun itu dari kecil itu sudah senang bekerja. Artinya senang ikuti orang tua itu kan petani, kebun kelapa. Nah, di situ ulun sering-sering nyangkul. Sering ikutilah, kalau SD kelas 5 sudah sering bekerja. Masuk pesantren, nah ulun yang namanya senang kerja kan. Jadi di pesantren itu Ustadz ulun itu punya kebun karet, punya kebun-kebun yang investasi lah kayak gitu kan, yang model. Jadi selama di pesantren pun ulun tetap bekerja, artinya selagi menimba ilmu, belajar ilmu agama, terus membantu Ustadz ulun membersihkan kebun karet, mau nabas, nyemprot, apapun keperluan yang menyangkut ke Ustadz ulun insya Allah ulun bantu. Di situlah ulun senang bekerja kan, artinya jadi dibilang orang heran itu karena ulun sudah terbiasa dari kecil. Iya. Artinya senang bekerja, jadi padahal ulun sering-sering sakit juga, cuman orang kan nggak tahu. Orang kada lihat ya Pak. Nah Bapak lebih fokus menjual hasil panen ikannya atau membudidaya bibitnya Pak, yang 20 kolam ini? Awal pertama ulun nyewa itu sekitar 1 tahun itu fokus ke pembesaran ya, artinya penjual ikan yang konsumsi, itu banyak yang konsumsi. Karena sudah ulun jalani 1 tahun 2 tahun, arah ke 3 tahunnya itu arah ke pembibitan, berubah ke pembibitan. Cuman masih ada yang konsumsi, cuman kada sebanyak yang awal ulun nyewa. Jadi ulun lihat keadaan perkembangan hasilnya itu lebih menghasilkan bibit tadi, menghasilkan dari bibit daripada ikan yang konsumsi kan.
Cuman ibaratnya tuh kita kada bisa juga melepas hasilnya pembesaran atau untuk konsumsi, karena itu untuk hiburan, memancing para ustadz-ustadz kita datang, maupun itu pejabat ataupun dari kalangan tentara kan, banyak datang itu tentara, polisi bisa kan, artinya datang ke situ kan melihat ikan yang besar-besar, hiburan, refreshing lah. Berarti sekalian ada pemancingannya juga ya Ustadz? Kalau pemancingan nggak ada, paling biasanya kan yang namanya tambak, apalagi pembesaran itu kan tinggal. Iya. Kalau pemancingan itu kan khusus untuk kan. Oke. Nah, mungkin yang belum dilihat orang-orang nih Ustadz, kan tadi masyarakat bingung ya kenapa Ustadz bisa mengelola 20 tambak ikan. Nah, yang tidak dilihat orang-orang nih Ustadz, apa saja kendala dalam usaha tambak ikan ini Ustadz? Kalau masalah kendala itu apabila tiba di musim penghujan ya, waktu hujan itu kan itu banyak kendala itu. Yang pertama banjir lah. Nah, kalau banjir itu kan susah diatasi, artinya kalau kita punya tambak ikan ini, kalau sudah banjir di situ nggak bisa kita antisipasi, artinya udah kita lihatkan aja larut-larut ikannya kan kayak gitu, nggak bisa kita ini. Berarti apakah dekat sungai Ustadz jadi banjir itu seperti apa, atau mungkin tambaknya ini jadi meluap atau seperti apa Ustadz? Itu kan karena sungainya kan kecil, artinya lain sungai yang besar. Jadi kalau hujannya deras dari gunung itu kan turun deras, dia banjir kayak banjir bandang gitu nah. Bukan banjir masalah meluap, lain dari atasnya itu nggak sanggup menampung paritnya. Oke. Nah, mungkin ini juga saya sedikit penasaran Ustadz ya. Karena Ustadz tadi mengelola 20 tambak ikan, terus juga merupakan kaum dan imam masjid. Nah, bagaimana Ustadz membagi waktu antara jadi imam dan mengelola tambak Ustadz? Karena kita punya waktu 24 jam, tapi Ustadz sangat produktif sekali nih. Jadi dari pondok pesantren Ibnul Amin Pemangki itu kan sudah diajarkan oleh ustadz di situ kan untuk disiplin. Artinya kami pun sholat berjamaah di pondok pun seandainya masbuk aja sudah dihukum kan gitu. Artinya sebelum waktu ini sudah di sini kan gitu. Jadi di situ di kolam itu di tambak ikan itu kan ulun targetkan waktunya itu dari pagi sampai sebelum sholat zuhur. Itu ulun sudah berada di rumah. Nah, kalau habis zuhur itu sudah istirahat. Jadi pembagian waktu itu sudah ulun bagi. Sore kan ngajar TPA sampai maghrib. Nah, setelah itu kan malam itu otomatis kan ngisi masjid-masjid atau apa kegiatan agamaan. Jadi sudah terbiasa dari pondok, memang dari pondok ulun mendisiplinkan waktu itu sudah terbiasa. Jadi nggak lalai lah, artinya nggak Jadi aman aja ya Ustadz untuk mengelolanya. Jadi masalah gitu, kedisiplinan waktu. Nah, informasi lainnya nih Ustadz, banyak pesantren dan kalangan lain yang berkunjung ke tempat Ustadz ya. Mungkin pesantren-pesantren terdekat atau mungkin warga terdekat atau mungkin seperti itu. Nah, alhamdulillah semenjak ulun mengelola kolam, itulah ulun nggak mau berhenti kerja di kolam, karena yang datang ini kan otomatis ustadz ulun kan, maupun dari pondok yang dekat ini kan di Harwai itu pondok Nawin, di Nawin itu pondok pesantren Nah, itu di Harwai itu sering yang datang pengasuh pondok pesantren situ kan. Nah, kalau yang jauh itu dari pondok pesantren Ibnul Pemangki, mau dari Barabai. Alhamdulillah guru-guru atau ustadz yang tua maupun yang muda maupun dari santrinya, kalangan dari ustadz di Hasbunallah pun sering. Ya, jadi disitulah ulun tidak mau berhenti kolam itu, artinya orang datang itu bukan karena jadi kaumnya, artinya hiburannya itu refreshing itu kan. Nah, mungkin itu dulu Ustadz, kita simpan dulu pertanyaannya karena ada segmen selanjutnya kita akan mengulik lebih lanjut lagi, dan tentunya pemirsa tetap di Berbagi Kisah. Halo pemirsa, kembali lagi di Berbagi Kisah dan kita kembali bersama Ustadz Hairani, dan kita sudah banyak sekali nih ngobrol bersama Ustadz Hairani. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, bisa diceritakan kisah yang paling berkesan selama Ustadz menjadi kaum dan imam masjid. Tadi kan ada 5 masjid ya yang Ustadz pernah menjadi kaum atau imam. Mungkin apa cerita yang paling berkesan yang Ustadz rasakan? Kalau yang masalah berkesan cuma 2 masjid sih yang paling lengkap lah di hati. Pertama tadi kan di perusahaan sawit tadi, PT CAP di Sebulu. Nah, di situ yang berkesannya itu artinya tugasnya semua ditumpukan ke kaum gitu, ke imam, mau itu tugas agama, mau ngajar ngaji itu tugas imam semua, mau bangun sahur, pokoknya semua keagamaan itu dari buka puasa, nyuci piringnya semua tugas imam. Artinya di situ sangat berkesan bagi, artinya dapat pelajaran lah. Nah, artinya ibarat perjalanan hidup itu kan tidak ada yang mulus gitu lah, berliku-liku. Bahkan di situ ulun sempat
juga anak-anak sawit itu kan orang-orang yang panen sawit, anak-anak maupun remaja ataupun yang tua itu ulun ajari ngaji. Jadi dari alif bata, dari ikra lah, dari bawah sampai Al-Quran. Selama di situ jadi gantian, malam habis sholat maghrib atau sholat isya ulun ngajar ngaji, siangnya ulun belajar manen sawit. Nah, di situ yang sangat berkesan, artinya nambah pengalaman ulun bekerja di situ kan, artinya belajar manen sawit. Jadi malam ulun ngajar ngaji, nggak digaji, nggak diupah itu enggak. Artinya siangnya orang-orang panen ngajari ulun manen sawit. Nah, di situ yang sangat berkesan, artinya menambah pengalaman lah. Nah, yang kedua di Masjid Kambitin Raya. Di Masjid Kambitin Raya ini yang berkesan itu di waktu bulan puasa atau bulan Ramadan. Itu jemaahnya yang sangat luar biasa lah, banyak lah. Kambitin Raya ini kan termasuk satu desa itu 2000 jiwa, orangnya paling banyak itu. Bahkan masjid langgar musala itu ada 14 kalau ada salah. 14 musala satu desa, masjidnya 2. Nah, jadi di sini luar biasa banyaknya orangnya. Dan kalau masalah ada acara-acara hari besar Islam Merah atau Maulid itu kompak orangnya. Iya. Jadi gotong royongannya kemasyarakatan itu kompak. Dan di situ di Kambitin Raya ini yang berkesan lagi tuh di hari Lebaran Idul Fitri. Lebaran Idul Fitri itu kan kalau kita Banjar biasanya 3 hari ya. 3 hari. Kalau Jawa kan itu 7 hari. Oh, 1 minggu ya. 1 minggu kan. Artinya kalau mau istirahat itu ditutup pintu. Kalau pintu rumah kada ditutup itu ada yang datang. Selama 7 hari itu full itu. Ya itulah yang sangat berkesan, sangat luar biasa. Kalau kita di kampung, kalau lu di kampus biasanya 1 hari aja selesai sudah Lebaran itu nggak ada. Tapi ada yang orang yang silaturahmi. Kalau di Kambitin Raya sampai 7 hari full. Kalau mau istirahat tutup pintu. Kalau kada tutup pintu pasti ada yang datang. Pasti ada yang itu datang, yang ada yang masuk. Iya. Oke, nah tadi kan kita sudah berbicara tentang menjadi hal yang berkesan ketika menjadi imam masjid. Nah selanjutnya kita balik lagi ke tambak ikan nih Ustadz. Apa pengalaman paling berkesan ketika memiliki tambak ikan ini, mengelola tambak ikan ini Ustadz? Ya, yang berkesan ya dapat pelajaran lah dari situ. Artinya selama ulun setelah selesai pesantren itu kan dari 2013 sampai 2025 sekitar berapa tahun tuh? 18 berapa tahun? 2025, 2013. 12. Nah, sekitar 12 tahun. Artinya kan tidak pernah mengalami mengalami belajar perikanan maupun itu pertambangan atau apa gitu, nah kada pernah. Jadi selama di situ alhamdulillah dapat ilmu. Padahal ulun kan nggak ada sekolahnya. Biasanya kan kalau orang perikanan itu dia lulus S2 ini jurusan perikanan kan ada teori-teorinya lah. Sedangkan ulun kan langsung turun ke lapangan. Nah disitulah alhamdulillah dapat pelajaran dari ketua masjid sekaligus yang punya tambak. Beliau dengan sabar mengajar ulun sampai ulun bisa mengelola sendiri. Alhamdulillah cap jempol lah bagi ketua masjidnya. Oke, nah mohon maaf mau bertanya Ustadz, apakah Ustadz ada kepikiran nih meninggalkan profesi sebagai imam masjid dan fokus ke dunia usaha aja? Mungkin karena tambak ini sangat ramai atau mungkin sangat sibuk, apakah ada kepikiran Ustadz? Karena kan ulun sudah ada pikiran berhenti mau jadi imam masjid kan 2015 kan, artinya mau usaha gitu, nggak mau lagi jadi kaum atau imam masjid, artinya mau usaha berubah profesi kan. Cuman itu tadi gara-gara ada kepikiran kita sholatnya kadang lalai, tidak bisa tepat waktu, kewajiban kan, melaksanakan kewajiban. Nah disitulah ulun berpikir artinya gak mau lagi kerja, yang penting ngisi masjid, apapun kerjaannya yang penting masjid dulu yang utama. Itu kan supaya kita itu nggak lalai untuk mengerjakan kewajiban. Pertama sholat 5 waktu lah. Nah disitulah jadi gak ada kepikiran lagi untuk keluar. Seandainya keluar dari Kambitin pun ulun cari masjid lagi kan gitu. Masjid yang lain ya kerjaannya walaupun ganti yang lain tapi tetap masjid yang utama. Itulah anunya. Iya. Nah mungkin terakhir nih Ustadz, apa pesan dan harapan baik kepada Ustadz dan kepada Bapak dan pemirsa berbagi kisah yang sedang menyaksikan acara kita ini? Pesan dan kesan ulun, apapun kerjaan kita tetap fokuslah bekerja. Yang lebih-lebih lagi bagi kawan ulun yang banyak jadi imam masjid kan, biasanya lulusan pesantren itu jadi imam masjid. Jadi tetap semangat, jangan sampai berhenti lah. Nah, artinya kerjaan, seandainya mau nambah kerjaan, tambahlah sampingan. Artinya masjid tetap dijalankan, jangan sampai berhenti jadi kaum atau jadi imam. Karena itu yang sangat menjaga untuk kita sholat 5 waktu kan, lebih terjaga lah sholatnya.
Itu Ayang. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ustadz Hairani Sama-sama. sudah berbagi banyak sekali kisah untuk kita hari ini. Dan tentunya dari Masjid Ketambak Ikan, kisah inspiratif Ustadz Hairani membuktikan bahwa semangat, doa, dan kerja keras bisa mengubah hidup seseorang. Dan tentunya juga bisa menambah skill seseorang. Nah, semoga cerita hari ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berusaha dan berbagi keberkahan. Jadi tetap semangat berkarya juga, dan jadilah inspirasi bagi sekitar seperti yang diucapkan Ustadz Hairani. Dan sampai jumpa di episode berbagi kisah dengan kisah-kisah inspiratif lainnya.